Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sun Green. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin rajin upload seputaran sepak bola setiap harinya. Kans Pratama Arhan di Tokyo Verde jelang 8 besar Piala Kaisar Jepang. Tim Pratama Arhan, Tokyo Verde berhasil lolos ke perempat final atau 8 besar Piala Kaisar Jepang 2022. Tim CXPSCS Semarang itu mengalahkan Jubilo Iwata pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, sore kemarin. Nah, laga Tokyo Verde vs Jubilo Iwata berakhir dengan skor 2-1 dengan kemenangan tim Pratama Arhan. Gol kemenangan Tokyo Verde dicetak oleh Mizuki Arai lewat titik penalti di menit 82, kemudian gol Yuta Narawa di menit 114. Kans Pratama Arhan di pertandingan selanjutnya direktur olahraga Tokyo Verde, Atsuhiko Ejiri, menyatakan keseriusannya menggeser posisi Pratama Arhan. Dia merasa pemain timnas Indonesia itu bisa bermain lebih bagus. Setelah penantian panjang, Pratama Arhan akhirnya mencatatkan debutnya berseragam Tokyo Verde saat bersua Tochi GSC pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah itu langsung dipercaya sebagai starter. Sayangnya, Pratama Arhan tidak diberikan kesempatan bermain penuh dan hanya merumput selama 45 menit. Menariknya, ex-pilar PSIS Semarang itu tidak dimainkan di posisi murninya sebagai bek sayap. Dia mendapatkan tugas baru sebagai winger kanan untuk memperkuat daya serang. Padahal, awal mula Tokyo Verde mendatangkan Pratama Arhan agar mengisi bek kiri, seperti posisi sebenarnya. Atsuhiko Ejiri menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja mengubah posisi Pratama Arhan. Ia tak menampik jika sang pemain belum terbiasa memainkan peran tersebut. Meski begitu, pergeseran posisi tidak dilakukan secara semena-mena tapi tetap mempertimbangkan segala aspek. Menurut Atsuhiko Ejiri, dia melihat Pratama Arhan mempunyai potensi untuk bermain sebagai penyerang. Saya selalu melihat latihannya sehari-hari. Saya juga selalu berbicara dengan pelatih dan staf di lapangan, kata Atsuhiko Ejiri dikutip dari kanal YouTube Tokyo Verde. Pratama Arhan awalnya memang direkrut di sini untuk posisi bek kiri, imbuhnya. Atsuhiko Ejiri memprediksi Pratama Arhan dapat bermain lebih bagus bila dimainkan bukan sebagai pemain belakang. Dirinya juga sudah berkomunikasi dengan pelatih Tokyo Verde, Hiroshi Jofuku, soal perubahan posisi tersebut. Sang pelatih juga sependapat jika Pratama Arhan mempunyai potensi lain yang mungkin bisa dikembangkan. Kalau saya lihat dari cara bermain, sepertinya Arhan memiliki banyak potensi. Hal ini dirasakan oleh pelatih kepala juga, ucap Atsuhiko Ejiri. Atsuhiko Ejiri menambahkan, pihaknya enggan terburu-buru dalam menentukan posisi yang tepat untuk Pratama Arhan. Namun yang pasti, keberadaan pemain berusia 20 tahun itu akan dimaksimalkan demi karir Arhan sendiri dan masa depan Tokyo Verde. Saya ingin mengembangkan seluruh potensi yang Arhan miliki, tutur Atsuhiko Ejiri. Saat ini Arhan sedang berada dalam suatu proses pengembangan potensi diri. Apakah Arhan lebih baik pada posisi bek kiri, posisi penyerang atau posisi gelandang? Jadi semua itu sudah saya pikirkan baik-baik, kata Atsuhiko Ejiri. Sebelumnya, pelatih Tokyo Verde, Hiroshi Jofuku, sudah mengomentari soal penampilan Pratama Arhan di posisi baru. Dia mengakui anak asuhnya tersebut masih kesulitan memainkan peran sebagai penyerang Tokyo Verde. Dia memang seorang pemain bertahan, jadi saya pikir dia cukup kesulitan menempati peran sebagai winger menyerang, kata Hiroshi Jofuku.